kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah zakat mal. Ini penting. Kalau kemarin hitung-hitungannya orang yang memiliki jumlah harta paling boten sekitar kurang lebih 72 juta, karena ini terkait dengan kurs emas, kurang lebih 72 juta. Ini bukan rumah, ini bukan mobil, bukan motor, tetapi semacam tabungan, deposito, tanah lain dan lain sebagainya yang senilai 72 juta, kepemilikannya sudah mencapai haul itu 1 tahun. Nisabnya itu 72 juta, kurang lebih memiliki nilai 72 juta. Sudah dimiliki selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat mal. Memang zakat mal itu boten kudu pas puasa, karena hitungan 1 tahun itu yang mengerti adalah kita semua. Tapi biasanya mempermudah ibadahnya itu dihitung setiap bulan Ramadan. 72 juta. Berapa minimal kewajiban kita adalah 2,5%. Kalau lebih bagaimana Pak? Sangat afdol. Mulai 3%, 4%, 5%, selebihnya namanya bukan zakat, tapi bisa jadi infak, bisa jadi sedekah. Saya analogkan ya, jenengan pun sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita dianjurkan namanya sholat sunnah. Kewajiban kita ini membayar zakat. Zakat itu wajib, bukan sunnah. Wajib. Kalau lebih namanya ibadah sunnah. Nah, karena mengenai zakat fitrah ampun 2,5 kilo, lek cara kula diantepi sebanyak 3 kilo. Lebih baik lebih daripada kurang. Zakat mal juga sama. Boleh apa boleh? Boleh. Wajibnya 2,5%. Hitung berapa jumlah harta kita, nanti diambil 2,5%. Kalau tidak mau membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ini ancaman Gusti Allah wonten Al-Qur'an. Harta yang kita miliki, emas yang kita miliki itu dibakar oleh Allah di neraka jahanam, diletakkan di perut kita, diletakkan di punggung kita. Ini na'udzubillah min ini bagian daripada beban kita, tidak hanya di dunia, terutama nanti beban ketika di akhirat. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita berikan. Makanya masyhur nih, ketika sahabat masih miskin, sholatnya mawon gentian pakaiannya pakai karo ibune, itu mesti diperingatkan kalau kanjeng Nabi sahabat miskinnya kamu itu terbaik ungguli Gusti. Tapi kalau maksa kanjeng Nabi didongani sugih, ketika sugih yang menjadi pertama petaka sahabat adalah tidak mau membayar zakat. Karena iman. Tiang itu Bapak Ibu ketika masih fakir miskin, duitnya 1.000, memberikan 1.000, niku memang tapi kalau sudah memiliki uang 1 juta, katakan 10%-nya 1 juta, itu 100. Itu sudah mulai agak mikir. Kalau sudah memiliki 100 juta, nyukani 1 juta itu sudah mulai over. Kalau memiliki 1 miliar, nyukani 100 juta, itu hemat.
Ini sifatnya manusia. Maka sebisa mungkin kita ini harus meyakini bahwa harta yang mampu menyelamatkan kita adalah harta yang kita tasawufkan sesuai dengan kalimat diiklahi kalimat kita. Tinggi perjuangan, tinggi menegakkan agama Allah, tinggi menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan ini harus. Kalau belum mencapai nisab gimana? Kalau belum mencapai nisab disunahkan, dianjurkan, terutama di 10 hari yang terakhir ini kita berlomba-lomba untuk sedekah, untuk infak yang hukumnya sunnah kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau zakat tadi waktunya tertentu, penerimanya tertentu, jumlahnya tertentu, tapi kalau infak dan sedekah itu tidak ditentukan. Kalau harta kita belum mencapai nisab, maka kita disunahkan untuk melakukan ibadah namanya sedekah, namanya infak, terutama di 10 hari yang terakhir. Jadi bedanya nanti kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah maupun infak hukumnya sunnah. Kalau sedekah itu tidak harus harta. Jenengan kalau tanggane apik itu sedekah. Nulung wong sing lagi kecelakaan juga sedekah. Ketemu tanggane dulu juga sedekah. Mau tasbih juga sedekah. Karena sedekah itu memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya berupa materi, tapi membahagiakan orang, menolong orang, membaca kalimat thayyibah itu juga bagian daripada sedekah. Jadi bedanya persamaannya antara zakat, infak dan sedekah. Makanya mungkin amilnya juga harus hati-hati siapa yang layak untuk mendapatkan zakat fitrah maupun zakat fitrah. Sing langkung sae ya wis wong boten ada atau orang fakir, orang miskin, tanggane derek, keluargane derek. Iki yang paling faktor. Mumpun boten ada, tanggane derek, sedulure niku sing lebih afdol. Karena memang mereka dia itu selain keluarga kita juga orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi kaitannya pun ada zakat, infak dan sedekah. Iku mawon ingkang saged kawula aturaken. Yang pertama, kula nyuwun agungipun pangapunten dumateng Bapak Ibu selama kula matur di bulan Ramadan menika kathah klintah pun sebagai manusia biasa kula nyuwun agungipun pangapunten kasratul kalam, kasratul khotok, wong akeh ngomong itu akeh itu sehingga kalau belum nomor kali mugi-mugi sedaya amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, sholat kita sedanten diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir mugi kita mangke ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kategori dia ingkang husnul khotimah.